Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke penerapan fungsi turunan aljabar. Karena kemarin kita sudah membahas beberapa penerapannya, yaitu diantaranya mengenai persamaan garis singgung dan fungsi naik turun. Ada beberapa penerapan fungsi turunan aljabar, diantaranya persamaan garis singgung dan garis normal yang sudah kita pelajari kemarin. Fungsi naik turun, ya, dimana di sini fungsi naik turun meliputi ada stasioner, nilai maksimum, nilai minimum, lalu nanti ada yang namanya jarak kecepatan dan percepatan, lalu luas maksimum, ada juga pendapatan maksimum atau minimum. Luas di sini bisa jadi dikaitkan dengan volume juga. Untuk penerapan turunan fungsi aljabar, kita gunakan dalam menyelesaikan masalah kontekstual di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah maksimum dan minimum. Sebelumnya telah kita bahas bahwa penggunaan turunan fungsi aljabar untuk menentukan persamaan garis singgung dan garis normal suatu fungsi. Untuk pembahasan kali ini adalah penggunaan turunan fungsi aljabar dalam masalah maksimum dan minimum. Masalah maksimum dan minimum ini berkaitan dengan nilai stasioner suatu fungsi. Untuk menentukan suatu nilai stasioner, maka kita cari dulu nilai x-nya dengan cara apa? Turunan pertama dari fungsi x, yaitu sama dengan 0. Ya, dengan demikian, maka untuk menyelesaikan masalah maksimum dan minimum, yang perlu perhatikan adalah turunan pertama suatu fungsi x sama dengan 0. Jadi diperhatikan untuk menentukan suatu maksimum, minimum dalam permasalahan kontekstual di sini adalah kalian cari turunan pertamanya sama dengan 0. Kita masuk ke penggunaannya, yaitu pada jarak, kecepatan, dan percepatan. Hubungan jarak, kecepatan, dan percepatan di sini dalam penggunaan fungsi turunan, jika kita misalkan jarak itu adalah S, ya, jadi persamaannya adalah S, maka nanti kecepatannya itu merupakan V, di mana didapat dari turunan pertama dari jarak. Ya, selanjutnya untuk percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari jarak. Jadi setelah menurunkan jarak didapat kecepatan, kalau kecepatan diturunkan mendapatkan percepatan. Ya, inilah hubungan antara jarak, kecepatan, dan percepatan. Kita masuk ke contoh soalnya. Suatu benda bergerak sepanjang lintasan mendatar dengan persamaan, yaitu ST sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 5, dengan S merupakan jarak dengan satuan meter dan T adalah detik untuk waktunya. Ya, tentukan kecepatan dan percepatan dalam T, kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3, pada detik berapa benda tersebut berhenti atau diam. Jadi perhatikan di sini ada persamaan untuk jaraknya adalah T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 5. Ya. Nah, di sini tadi kita misalkan bahwa S itu jarak, V itu adalah kecepatan, A adalah percepatan. Didapat bahwa persamaannya adalah ST sama dengan 3T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 5. Maka untuk menjawab pertanyaan yang A, kecepatan dan percepatan dalam T, jadi masih dalam bentuk T, bahwa didapat tadi kecepatan merupakan turunan pertama dari S, ya, atau turunan pertama dari jarak, maka didapat 3T kuadrat min 6T. Lalu percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari jarak, maka didapat 6T min 6. Selanjutnya kecepatan dan percepatan pada saat T sama dengan 3 detik.
Berarti nanti setelah kalian cari kecepatan dan percepatannya, persamaannya, kalian substitusikan nilai T sama dengan 3. Untuk kecepatan tadi didapat bahwa persamaannya adalah 3T kuadrat min 6T, maka nanti kecepatannya adalah kita ganti untuk T-nya adalah sama dengan 3. 3 dikali 3 kuadrat min 6 kali 3. 3 dikali 9 min 18 sama dengan 27 dikurangi 18 adalah 9. Jadi didapat kecepatannya pada saat T sama dengan 3 detik adalah 9 meter per detik. Selanjutnya untuk percepatan hampir sama, didapat bahwa persamaan suatu percepatan adalah 6T min 6. Maka untuk mengetahui percepatan pada saat T sama dengan 3, kita substitusikan nilai T-nya. T-nya kita ganti 3, 6 dikali 3 min 6 sama dengan 18 dikurangi 6, yaitu 12. Jadi percepatannya adalah 12 meter per detik kuadrat, karena untuk satuan percepatannya yaitu detik kuadrat pada saat T sama dengan 3. Lalu untuk yang pertanyaan ke C adalah benda akan berhenti atau diam pada saat kondisi bagaimana? Suatu benda akan berhenti atau diam itu adalah kecepatannya 0. Jadi posisinya itu berhenti. Ya. Maka kecepatannya adalah 0. Nah, tadi didapat bahwa persamaan untuk kecepatan adalah ini ya. 3T kuadrat min 6T karena kecepatannya 0, karena dia adalah diam. Didapat. Nah, di sini kita uraikan ya, 3T kuadrat min 6T sama-sama bisa dibagi 3. Maka 3 keluar, ambil pangkat yang paling kecil yaitu T, maka didapat 3T dikali T min 2 sama dengan 0. Maka kita uraikan 3T sama dengan 0 atau T min 2 sama dengan 0. T sama dengan 0 didapat dari mana? 0 per 3. T min 2 sama dengan 0, T sama dengan 2. Jadi benda tersebut akan berhenti atau diam ketika T sama dengan 2 detik. Ya. Itu untuk pemanfaatan dalam kecepatan, percepatan, dan jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.